Informasi bansos hari ini, bantuan sosial BLT ini sudah bisa dicek saldo tunainya. Namun banyak juga yang gagal cair. Ternyata 3 bantuan sosial ini tidak lagi cair di 2025. Jangan berharap lagi. Cek saldo PKH, BPNT, BLT, BBM pada hari ini. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas informasi bantuan sosial pada hari ini. Bantuan sosial BLT ini sudah bisa dicek saldo tunainya, namun banyak juga yang gagal dicairkan. Ternyata 3 bantuan sosial ini tidak lagi cair di 2025. Jangan berharap lagi. Cek saldo PKH, BPNT, BLT, BBM pada hari ini. Nah, seputar berita dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini di tanggal 29 Januari 2025, detik-detik memasuki pencairan bantuan sosial begitu PKH, BPNT sudah mulai terlihat ya teman-teman. Di aplikasi Sixenji sudah muncul untuk periode PKH-nya Januari-Maret 2024, BPNT-nya juga Januari-Maret 2024. Kita tinggal menunggu untuk proses SPM, SP2D, SI, dan top up ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait ada BLT yang sudah bisa dicek saldo tunainya mulai pada hari ini. Namun banyak juga bantuan sosial tersebut yang gagal cair. Nah, kenapa bisa gagal cair teman-teman semuanya? Nanti kita akan bahas kepada sahabat sosial semuanya. Kemudian 3 bantuan sosial di tahun 2025 tidak lagi dicairkan. Jadi bagi teman-teman semuanya jangan berharap lagi. Kita juga melakukan pengecekan saldo PKH, BPNT, BLT, BBM pada hari ini. Habis sahabat sosial, kita akan bahas terlebih dahulu untuk informasi yang pertama. Teman-teman bisa lihat di layar kaca terkait pengumuman pencairan dana KJP Plus tahap 2 tahun 2024 bulan Januari akan dilaksanakan secara bertahap mulai 29 Januari 2025. Jumlah penerima 523.622 peserta didik. Untuk jenjang SDMI, biaya rutinnya 135.000, kemudian biaya berkalanya 115.000, tambahan SPP Rp130.000. Jumlah penerimanya adalah 242.919 KPM atau peserta didik. Untuk SMP atau MTS-nya biaya rutin 185.000, kemudian biaya berkala 115.000, tambahan SPP Rp170.000. Penerimanya ada 147.341 peserta didik. Untuk SMA MA 235.000 untuk biaya rutinnya, kemudian untuk biaya berkalanya ada Rp185.000, kemudian tambahan SPP adalah Rp290.000 untuk 48.876 peserta didik. Kemudian SMK-nya biaya rutinnya Rp235.000, kemudian biaya berkalanya Rp215.000, kemudian tambahan SPP Rp240.000. Jumlah penerimanya adalah 83.403 peserta didik. Kemudian PKBM biaya rutinnya Rp185.000, kemudian biaya berkala Rp115.000, tambahan SPP-nya tidak ada, kemudian jumlah penerimanya ada 1.083 peserta didik. Penggunaan biaya rutin maksimal dapat digunakan secara tunai sebesar Rp100.000 bulannya. Sisa biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara non tunai setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Bagi penerima baru memerlukan proses 1. Bank DKI membuka rekening, cetak buku tabungan dan ATM. Bank DKI mengundang penerima baru untuk mengambil buku tabungan dan ATM. Ketiga, setelah buku tabungan dan ATM diterima akan dilakukan upload dana KJP Plus ke rekening penerima baru. Nah, itulah teman-teman semuanya. Jadi bagi penerima KJP Plus silakan mulai bisa dicek saldonya. Semoga saja sudah mulai masuk ya. Dibarengi dengan ada beberapa
saldo yang sudah masuk teman-teman semalam pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Ada saldo masuk dengan jumlah Rp836.788. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah mulai masuk. Kemudian di jam 4 sore kemarin ada Rp257.194 juga sudah masuk. Kemudian ada lagi di jam 7 malam semalam ya, ada juga saldo masuk Rp303.803. Nah teman-teman semuanya, namun di samping ada yang cair, ada juga yang gagal cair. Nah kenapa bisa gagal cair untuk bantuan sosial KJP Plus? Teman-teman bisa lihat di layar kaca ya. Contohnya ada salah satu peserta didik ya dari SDN Pegandungan 02, itu statusnya dibatalkan. Alasannya karena tidak ditetapkan sebagai penerima KJP Plus karena belum termasuk skala prioritas ya teman-teman. Jadi kalau yang diterima nanti statusnya adalah ditetapkan sebagai penerima. Kemudian bagi yang gagal, keterangannya adalah tidak ditetapkan sebagai penerima karena belum termasuk skala prioritas penerima bantuan sosial pendidikan KJP Plus. Artinya kalau kita simpulkan berarti belum layak menerima bantuan sosial karena ada kriteria-kriteria, misalkan pekerjaan orang tuanya masih bagus, kemudian juga untuk rumahnya masih bagus, dan lain sebagainya. Tentunya Pemprov DKI Jakarta memiliki kriteria-kriteria peserta didik yang bisa menerima bantuan sosial KJP Plus. Jadi bagi teman-teman yang statusnya adalah tidak ditetapkan sebagai penerima, ketika dicek ya teman-teman semua di web ketika teman-teman semua mengecek untuk data peserta didik, maka teman-teman semua tidak bisa menerima KJP Plus untuk tahap yang kedua ini teman-teman. Jadi bagi yang muncul seperti itu mohon bersabar saja, semoga nanti di periode selanjutnya akan kembali ditetapkan sebagai penerima skala prioritas. Karena belum tentu teman-teman semuanya, ada yang menyatakan bahwa di tahap pertama cair, kemudian di tahap kedua ada notifikasi seperti yang di layar tadi. Jadi untuk bantuan sosial tentunya sangat fleksibel, tidak bisa cairkan selamanya. Ada suatu saat tiba-tiba kemudian dinonaktifkan oleh pemerintah, seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita lanjut ke informasi yang kedua terkait ternyata 3 bantuan sosial ini tidak cair lagi di 2025. Jadi bagi teman-teman jangan berharap lagi tentunya. Untuk bantuan sosial yang pertama adalah bantuan sosial daging ayam dan telur. Nah bantuan sosial daging ayam dan telur teman-teman semuanya sudah terakhir kemarin di tanggal 31 Desember 2025 dan tidak diperpanjang di tahun 2025. Apa sih? Dan sebagai gantinya teman-teman semuanya, pemerintah telah memberikan bantuan sosial makan bergizi gratis. Karena tuh daging ayam dan telur juga untuk mengurangi stunting, sama untuk makan bergizi gratis juga sama untuk mengurangi stunting ataupun mencegah anak-anak sekolah, kemudian balita, ibu hamil dan menyusui untuk terindikasi stunting, seperti itu teman-teman. Jadi ada yang dihapus, ada juga penggantinya di tahun 2025 untuk bantuan daging ayam dan telur teman-teman. Untuk datanya kemarin daging ayam dan telur adalah dari data BKKBN. Kemudian untuk makan bergizi gratis teman-teman semuanya datanya adalah nasional. Kemudian teman-teman semuanya untuk bantuan sosial yang kedua yang di tahun 2025 adalah tidak dicarikan lagi, adalah bantuan sosial intervensi kerawanan pangan. Nah bantuan tersebut teman-teman semuanya kemarin viral di akhir tahun ya sahabat sosial, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah yang banyak sekali disalurkan. Namun teman-teman semuanya ternyata hingga akhir tahun 2024 bantuan tersebut hanya stuck atau berhenti di wilayah Jawa Tengah saja. Untuk wilayah lainnya ternyata tidak bisa merasakan manfaat untuk bantuan IPKP tersebut teman-teman. Di antaranya isinya adalah ada minyak goreng, kemudian juga sarden ikan, ada juga bihun jagung, kedelai, kacang hijau, kemudian juga ada Pronas, apalagi kayak seperti yang di layar kaca ya untuk data isi dari sembako tersebut teman-teman. Nah apakah ada penggantinya di tahun 2025 untuk bantuan sosial IPKP tersebut? Belum ada pengganti untuk bantuan IPKP tersebut teman-teman. Kemudian bantuan sosial yang ketiga adalah bantuan sosial beras 10 kg. Nah teman-teman semuanya, beras 10 kg di periode tahun 2024 telah selesai di tanggal 31 Desember kemarin. Namun alhamdulillah ternyata di tahun 2025 digantikan juga dengan bantuan beras yang baru, yaitu untuk periode bulan Januari hingga Juni 2025. Artinya bantuan sosial beras 10 kg terselamatkan karena memang anggarannya masih ada,
Presiden Prabowo telah menghimbau dan juga telah menginstruksikan agar bantuan sosial beras tetap dilanjutkan di tahun 2025. Nah, itulah sahabat sosial 3 bantuan sosial yang seharusnya sudah tidak ada lagi di tahun 2025. Kemudian kita akan melakukan pengecekan PKH BPNT dan juga BLT BBM pada hari ini di tanggal 29 Januari 2025. Untuk bantuan PKH BPNT tentunya saldonya masih kosong ya, karena memang belum ada di tahap SPM, bahkan untuk SP2D-nya juga belum muncul. Dan juga untuk yang BLT BBM juga belum muncul di aplikasi 6NG, sehingga tentunya saldonya juga masih kosong. Kita akan update terus terkait bantuan sosial dari pemerintah ya teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.